Martial Peak 3659. Yang Sue menoleh untuk melihat Yang Kai dan tersenyum. Kakak, tunggu aku di sini selama 10 tahun. Setelah 10 tahun, saya akan keluar. Yang Kai menggosok kepalanya dan berkata, kakak sedang menunggumu. Jika ini adalah dunia luar, 10 tahun akan terlalu lama. Tetapi ini adalah Flowing Time Temple, di mana kekuatan waktu mengalir. 10 tahun di sini tidak akan lama di dunia luar. Dia juga bisa menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari teknik rahasia. Wind Monarch masih terengah-engah. Tetapi Yang Kai telah membawanya ke dunia kecil yang misterius. Bahkan jika dia adalah Kaisar Sudo, setelah memasuki dunia kecil yang misterius, dia masih harus patuh. Belum lagi dia telah terluka parah. Jadi bahkan jika dia mau, dia tidak akan bisa melakukan apa-apa. Yang Xiao dan Yang Sue kembali ke kultivasi terpencil. Gadis kecil itu ingin Yang Kai menunggunya selama 10 tahun. Tetapi dia tidak mengatakan apa yang ingin dia lakukan. Tetapi penampilannya yang misterius dengan jelas menunjukkan bahwa sesuatu yang baik akan terjadi. Sebelum dia pergi, dia membangunkan Liu Yan dan pasangan tuan dan pelayan bertemu lagi. Secara alami, mereka bahagia lagi. Di dalam aula, Yang Kai memberi tahu Liu Yan dan Qiongqi tentang situasi terkini di Star Boundary. Ketika mereka pertama kali memasuki Four Seasons Land, Demon Rache belum menyerang. Jadi mereka tidak tahu banyak tentang dunia luar. Ketika mereka mendengar tentang situasi saat ini di Star Boundary, Liu Yan dan Qiongqi sama-sama terkejut. Masalah ini terlalu mendadak bagi mereka. Mereka hanya memasuki Flowing Time Temple untuk tidur siang. Tetapi siapa yang mengira bahwa Star Boundary akan menjadi sangat berbahaya? Di masa depan, Qiongqi pasti akan mengikuti Yang Xiao untuk membantu mereka. Jadi dia harus memahami situasi Star Boundary saat ini sehingga kedua anak itu tidak akan bingung tentang dunia luar. Pembicaraan tidak berlangsung lama. Beberapa hari kemudian, Yang Kai menemukan ruang rahasia dan pergi ke pengasingan. Ketika dia berada di wilayah iblis, dia telah menggunakan manik batas misterius untuk menelan benua wilayah iblis. Tetapi setelah menelan begitu banyak, masalah muncul. Hukum dunia wilayah ketiga secara bertahap menjadi lebih lengkap, dan sebenarnya mulai menelan dan mengasimilasi wilayah kedua. Alasan untuk ini adalah bahwa hukum dunia wilayah kedua relatif rendah dan tidak dapat menahan invasi wilayah ketiga. Ini adalah prinsip yang sama seperti berjalan ke dasar sungai. Jika ada terlalu banyak air di wilayah ketiga, itu akan secara alami mengalir ke wilayah kedua. Di wilayah kedua, Yang Kai telah menelan beberapa bintang budidaya dari bidang bintang alam bawah. Ada beberapa bintang budidaya yang tinggal di sana. Dan jika dia meninggalkan mereka sendirian, mereka pasti akan menjadi iblis. Demonifikasi semacam ini tidak seperti demonic heavenly Dao. Makhluk-makhluk ini lemah. Dan begitu mereka terkontaminasi oleh ki iblis, mereka akan menjadi zombie yang tidak punya pikiran. Ini adalah total 3 pembudidaya bintang budidaya. Jumlah mereka sulit untuk dihitung. Wilayah iblis ingin menelan mereka. Tetapi makhluk 3 bintang budidaya tidak bisa hanya duduk dan tidak melakukan apa-apa. Kalau tidak, perbedaan apa yang dimiliki Yang Kai dan Algojo? Jika hal seperti itu benar-benar terjadi, akan sulit untuk beristirahat dengan tenang selama sisa hidup mereka. Kebetulan proses melahap wilayah iblis tidak bisa lagi berlanjut. Jadi dia membawa Yurumeng dan yang lainnya kembali ke Star Boundary. Jika masalah ini tidak diselesaikan, dia tidak akan bisa lagi terus melahap wilayah iblis. Solusi untuk masalah ini tidak sulit. Akar masalah ini terletak pada makhluk hidup ini. Yang perlu dia lakukan hanyalah memindahkan mereka keluar dari dunia kecil yang misterius. Yang Kai adalah penguasa bidang bintang Heng Luo. Ada banyak bintang budidaya yang cocok untuk tinggal di bidang bintang. Selama dia bisa membawa makhluk hidup ini kembali ke lapangan bintang Heng Luo dan memindahkannya ke bintang budidaya lainnya, itu sudah cukup. Metode ini adalah yang paling sederhana tetapi tidak mudah untuk diterapkan. Di bidang bintang-bidang bawah, memang ada banyak bintang budidaya. Tetapi setiap bintang budidaya memiliki sistem lengkapnya sendiri. Jika sejumlah besar orang luar dikirim dengan tergesa-gesa ke tempat ini, itu mungkin menyebabkan semacam pergolakan. Ambil sebuah kota misalnya. Kota ini awalnya hanya memiliki 100.000 orang yang tinggal di dalamnya. Meskipun ada beberapa konflik, itu masih tempat yang damai.
Tetapi jika 20.000 orang luar tiba-tiba bergabung dengan kota ini, semuanya akan menjadi kacau. Akan lebih baik jika dia bisa menemukan bintang budidaya yang tidak berpenghuni. Tetapi itu pada dasarnya tidak mungkin. Semua bintang budidaya di Starfield pada dasarnya telah ditemukan. Oleh karena itu, Yang Kai memilih metode kedua, yaitu memisahkan wilayah kedua dari dunia kecil yang misterius, memungkinkannya untuk membentuk dunianya sendiri. Dengan cara ini, itu akan dapat menghindari bahaya ditelan oleh wilayah ketiga. Wilayah kedua ditelan oleh manik batas misterius. Jika bisa ditelan, itu bisa dilucuti. Namun, bagi Yang Kai, ini cukup sulit. Melucuti dunia setara dengan memperbaiki dunia. Metode ini bahkan lebih sulit daripada Liu Yi memurnikan Unfixing Mountain. Tetapi jika dia berhasil, kultivasi Yang Kai dari Space Laws akan sangat bermanfaat, memungkinkan pencapaiannya di dao ini melambung. Meskipun sulit, ada manfaat besar untuk itu. Jadi Yang Kai secara alami bergegas untuk mendapatkannya. Terlebih lagi, bahkan jika dia tidak bisa mendapatkannya, dia masih bisa memindahkan makhluk hidup ini ke bintang budidaya satu persatu. Paling-paling, dia hanya bisa pergi ke beberapa bintang kultivasi lagi dan mengatur agar lebih sedikit orang yang tinggal di masing-masing bintang. Liu Yi telah menciptakan dan memurnikan langit dan bumi. Dan gunung Unfixing itu adalah mahakaryanya. Dari perspektif tertentu, apa yang ingin dilakukan Yang Kai sama dengan memperbaiki gunung yang tidak memperbaiki. Unfixing Mountain milik Star Boundary. Liu Yi telah memisahkannya dari Star Boundary dan menyempurnakannya menjadi dunia kecil. Wilayah kedua milik dunia kecil misterius. Yang Kai juga ingin melepaskannya dan memperbaikinya menjadi dunia kecil. Pengalaman senior bisa dijadikan referensi. Gunung Unfixing tidak lagi miliknya. Untuk memperbaiki menara semesta, dia telah memberikannya kepada Star Soul Palace. Namun, Liu Yi tidak hanya memberi Yang Kai sebuah Unfixing Mountain tetapi juga slip batu giok. Di dalam slip batu giok ini adalah pengetahuan Liu Yi tentang menciptakan dan menyempurnakan langit dan bumi. Itu bisa dikatakan pencapaian tertinggi dalam hukum luar angkasa. Bagi Yang Kai, slip giok kecil ini tidak kurang dari harta yang tiada taranya. Sebelumnya, dia tidak punya waktu untuk menyelidikinya dan telah merencanakan untuk mempelajarinya di bidang bintang alam bawah. Tetapi sekarang dia memiliki 10 tahun untuk digunakan. Jadi bagaimana dia bisa menyia-nyiakannya? Jadi Yang Kai pergi mengasingkan diri. Slip giok ini berisi esensi dari kultivasi kehidupan Liu Yi. Yang Kai benar-benar tenggelam dalam slip batu giok ini dan segera memasuki keadaan meditasi. Di dalam Flowing Time Temple, kekuatan waktu meresap ke udara. Ini adalah warisan Kaisar Agung. Bukan karya Yang Xiao dan Yang Sui. Tetapi masih ada hubungannya dengan mereka. Setelah mendapatkan warisan Kaisar Agung dan mengolah teknik rahasia Kaisar Agung, mereka akan dapat mengaktifkan pembatasan Flowing Time Temple dan membiarkan kekuatan waktu mengalir, membuat tempat ini berbeda dari dunia luar. Warisan semacam ini tidak habis-habisnya. Setelah kekuatan waktu habis, Flowing Time Temple tidak akan lagi memiliki efek magis seperti itu. Namun, bagi Yang Kai, 10 tahun ini telah diambil sepenuhnya. Setelah 10 tahun damai, Qiongqi dan Liu Yan tidak datang untuk mengganggunya. Dan Yang Xiao dan Yang Sui juga bekerja keras. Yang Kai benar-benar tenggelam dalam slip batu giok. Hanya Winchester yang tidak bisa diam. Setelah Yang Kai memanggilnya, ia enggan untuk kembali ke dunia kecil yang misterius. Karena tidak ada seorang pun di sana untuk bermain dengannya. Selama 10 tahun terakhir, dia telah mengikuti Qiongqi dan Liu Yan. Ketiganya adalah roh suci. Dan meskipun energi asal mereka berbeda, mereka secara bertahap menjadi akrab satu sama lain. Dari Yang Kai, Qiongqi dan Liu Yan juga mengetahui bahwa Winchester adalah Demon Territory Beast. Meskipun kecerdasannya tidak tinggi, kekuatannya tidak buruk, dan mereka telah bertarung berkali-kali selama 10 tahun terakhir. Jadi mereka sangat menyadari kemampuan satu sama lain. Namun, binatang aneh ini hanyalah tunggangan seorang Demon Saint. Qiongqi dan Liu Yan cukup terkesan dengan kekuatannya. 10 tahun berlalu dalam sekejap mata. Pada hari tertentu, Flowing Time Temple yang sunyi tiba-tiba mengeluarkan dengungan yang membosankan. Seolah-olah itu berasal dari bawah tanah. Yang Kai, yang sedang bermeditasi,
terkejut dan secara bertahap sadar kembali. Melepaskan Divine Sense-nya untuk memindai sekelilingnya. Pada saat berikutnya, suara renyah Yang Sue terdengar. Kakak, tolong tunggu sebentar. Xiao Er dan aku akan segera selesai. Mendengar ini, Yang Kai tahu bahwa kelainan di kuil ilahi adalah karena Yang Xiao dan Yang Sue. Jadi dia santai dan terus mempelajari slip batu giok. Kata-kata gadis kecil itu sangat cepat. Dan segera, sebulan telah berlalu. Kelainan di aula berlanjut selama sebulan penuh. Setiap hari dan setiap saat, Flowing Time Temple akan berdengung tanpa henti. Dan dari waktu ke waktu, cahaya yang dalam akan mekar dari berbagai bagian kuil, menyebabkan garis-garisnya berkedip. Tidak sampai sebulan kemudian ketika lolongan panjang terdengar, aula akhirnya menjadi tenang. Di depan pintu ruang rahasia, Yang Xiao dengan santai muncul, mengenakan jubah putih. Rambut putih panjangnya diikat ke belakang menjadi kuncir kuda kasual. Sosoknya tinggi dan lurus, tampan, wajahnya sejernih batu giok. Bagaimanapun, dia adalah anggota ras naga, dengan latar belakang dan temperamen yang begitu baik. Jika dia keluar, dia mungkin akan memikat ribuan wanita. Pria muda yang anggun itu membungkuk, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan suara keras, "Selamat datang, Ayah." Saat suaranya jatuh, Yang Kai muncul di depannya. Mata Yang Xiao berbinar dan dia memanggil lagi, "Selamat, Ayah." Yang Kai tersenyum. "Dari mana asal kebahagiaanmu?" Yang Xiao berkata, melihat cahaya terang di mata ayah dan pancaran sinar di wajahnya. Anak ini berpikir dia pasti telah memperoleh banyak hal selama retretnya. Jadi anak ini mengucapkan selamat kepadanya. Yang Kai menggelengkan kepalanya. Itu hanya mengambil kebijaksanaan orang lain. Setelah memahami wawasan kultivasi Li Wei selama 10 tahun, bukankah itu hanya mengambil kebijaksanaan orang lain? Yang Xiao juga menggelengkan kepalanya. Hari ini, takdir mengambil kebijaksanaan orang lain. Di masa depan, ayah pasti akan dapat memahami dao besarnya sendiri. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas dan ke bawah beberapa kali sebelum berkata dengan jijik, "Kapan kamu belajar menjadi begitu fasih?" Dragon Rache tidak tahu bagaimana menyanjung orang lain. Jika orang tuamu melihatmu seperti ini, mereka pasti akan memberimu pelajaran yang bagus. Yang Xiao berkata dengan serius, "Semua yang dimiliki anak ini hari ini diberikan kepadaku oleh ayahku. Anak ini tidak berani menerima pujianmu." Bajingan. Yang Kai tertawa. "Apakah kamu mencoba mengatakan bahwa tongkat yang bengkok akan memiliki bayangan yang bengkok?" "Aku tidak akan berani. Aku tidak akan berani." Yang Xiao tersenyum nakal dan membungkuk untuk meraih lengan Yang Kai. Bertindak seolah-olah dia menunjukkan rasa hormat saat dia berkata, "Ayah, silakan pergi. Sisi bibi kecil sudah siap. Kita bisa pergi sekarang." "Baiklah. Aku masih muda." Yang Kai melepaskan tangannya dan berjalan keluar bersamanya. Di dalam Flowing Time Temple, pintu terbuka lebar dan Yang Sue, Qiongqi, Liu Yan, dan Winchester semuanya hadir. Mendengarkan keributan di belakangnya, Yang Sue menoleh dan menatap rambut putih Yang Kai sejenak sebelum jejak kesedihan melintas di matanya. Tetapi dia dengan cepat tersenyum dan berkata, "Maaf membuat kakak menunggu." Yang Kai tersenyum ringan. "Kebetulan saya juga butuh waktu. Ini semua berkatmu." Melihat sekeliling, dia melanjutkan, "Jika kamu siap, ayo pergi." Yang Sue mengangguk dan melirik ke arah Yang Xiao. Yang Xiao tersenyum, mengambil 2 langkah ke depan, dan berdiri bahu-membahu dengan Yang Sue. Detik berikutnya, mereka berdua mengganti segel tangan mereka. Bersambung.